Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memudahkan kita dan mempertemukan kita untuk menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Murid-murid sekalian, sekarang kita masuk pada bab yang kedua, yaitu bab tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Nah, jadi kita pertama membahas jujur. Jujur lawan katanya adalah bohong. Nah, jujur itu kalau dari pengertian itu artinya lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Atau kalau dalam istilah itu kesesuaian antara isi hati, ucapan dan perbuatan. Jadi sesuai. Ketika dia ngomong saya sudah sholat duha, lisannya ngomong sudah sholat duha, tapi perbuatannya belum, itu artinya bohong. Atau katanya saya belum sholat duha, tapi perbuatannya sudah, bohong juga. Nah, jadi nggak sesuai. Yang sesuai itu saya sudah sholat duha, ternyata memang sudah dikerjakan, berarti itu jujur. Kalau nggak sesuai, bohong. Nah, jadi orang yang jujur itu mengatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya, tanpa ada dikurang-kurangi dan disalah-salahin. Pokoknya sesuai dengan apa yang kenyataannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, jangan dicampur kebenaran dan kebatilan, dan juga jangan menyembunyikan kebenaran sedang kita mengetahuinya. Jadi kalau kita tahu sesuatu dan kita dimintai pertanyaan untuk menjawabnya, maka kita jawablah dengan jujur. Misalkan kalian di rumah, kalian memecahkan piring. Ketika ditanya ibu kalian, kamu memecahkan piring ya? Dijawab iya. Nah, itu artinya jujur. Atau adik kalian, kakak kalian memecahkan piring, kalian ditanya siapa yang mecahin piring tadi? Kakak. Nah, itu artinya jujur. Nah, jadi jangan kita menyembunyikan kebenaran. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdillah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Nah, artinya dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Artinya apa? Jujur sama dengan surga, bohong sama dengan neraka. Ini rumusnya kata Rasulullah, orang yang jujur itu maka akan membimbing kepada kebaikan. Jujur, dia bakal menjadi baik. Karena orang yang baik bakal dapat surga. Orang yang bohong
dia akan menjadi orang yang jahat, orang yang buruk dan jahat tempatnya di neraka. Jujur sama dengan surga, bohong sama dengan neraka. Jadi kalau pengen mudah masuk surga, jadilah orang yang jujur. Kalau kalian pengen jadi orang yang baik, jadilah orang yang jujur. Gak gampang memang jadi orang jujur, tapi kita insya Allah bisa menjadi orang yang jujur. Nah, jadi ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Nah, tafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri orang munafik itu ada 3. Orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji ia mengingkarinya, jika dipercaya ia berkhianat. Jadi itu ciri orang munafik gitu. Ngomong dia berbohong, berjanji enggak ditepati, dipercaya berkhianat. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang munafik, naudzubillah min dzalik. Nah, terus cara pengamalan kita menjadi orang jujur itu gimana? Pertama, cara menjadi orang jujur, meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Kita yakini orang yang jujur itu adalah baik, gak jujur itu buruk. Nah, itu percaya kita. Jadi kalau kita ditanyai orang, kita pikir kalau saya jujur tuh saya bakal jadi orang baik, kalau saya bohong bakal jadi orang buruk. Jadi percaya, yakini itu. Nah, jadi kalian bakal menjadi orang yang jujur. Yang kedua, mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Itu artinya jangan menyontek. Nah, jadi percaya pada diri sendiri. Yang penting percayanya juga dengan belajar. Belajar baru jawab dengan benar-benar dan serius, enggak menyontek. Jangan kalian udah belajar ujung-ujungnya nyontek. Nah, jadi sia-sia nanti kalian, hasil kalian di mana? Nah, berusaha dan jujur. Jangan menyontek. Yang ketiga, caranya berperilaku jujur adalah menasihati teman yang melakukan keburukan. Kalau ada teman yang melakukan keburukan itu dinasehati. Misal kalian punya teman yang berperilaku buruk, atau di Instagram, WhatsApp-nya, Facebook-nya dia melakukan yang gak bener tuh, kalian nasehatin dia, kamu jangan seperti ini, kamu jangan gini. Misalkan ada teman kalian yang ngerokok, ada teman kalian yang main judi, dia foto, nah yang gak benar gitu, kalian nasehatin itu. Tapi kalau kalian gak berani, wah saya gak berani kalau menasehatin dia, nah kalian boleh mengadukannya dengan ustadz dan ustazah yang ada di sekolah, agar kami yang menegurnya dan menasehatinya. Nah, itu juga perilaku yang baik. Jangan kalian tahu teman kalian buka Instagram, lihat teman kalian gak benar, diam aja, kalian gak peduli. Jangan kalian, waduh ini harus saya laporkan, dilaporin. Itu tujuannya baik, kalian menjadi orang yang baik, ingin teman kalian menjadi orang yang baik. Nah, jadi bagus itu. Nah, yang gak baik itu kalian tahu teman kalian buruk, kalian biarin, itu namanya teman yang jahat. Sebagai teman yang baik, kalian harus mengarahkan dia, tapi lewat guru-guru, karena kalian gak mampu menegurnya. Jadi laporin ke guru, biar guru yang menasehatinya, yang membimbingnya. Kalian dapat pahala juga. Nah gitu.
Dan juga kami juga akan merahasiakan kalian yang melaporkannya, karena itu suatu perbuatan yang baik. Jadi menasehati itu memang gak mudah, itu perlu orang lain. Atau kalian misalkan jalan-jalan terus ketemu orang main judi, mabuk-mabukan, mungkin kita nggak mampu negurnya, pak jangan mabuk, nggak boleh, dosa. Nah, pulang masuk rumah sakit kalian, jangan. Nah, jadi ada kalanya kalau kita memang belum cukup berani atau belum siap mental, maka ada kalanya kita memang diam. Tapi kalau kalian sebagai murid, kalian bisa melaporkannya ke guru kalau ada teman yang salah. Nah, tapi kalau di jalanan, itu kalian cukup diam aja. Tapi dalam hati kalian nggak suka dengan orang yang mabuk, dengan orang yang judi, itu nggak suka hati kalian. Nah, karena kalian memang nggak mampu menegurnya. Tapi doakan mereka, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Semoga mereka ya Allah bertobat. Nah, gitu. Selanjutnya bercerita sesuai dengan yang dialami. Sesuai dengan yang dialami. Saya tadi di sekolah ulangan dapat 40. Nah, gitu. Jujur sesuai dengan yang dialami. Oh, bagus. Bagus katanya. Sekarang kamu HP saya sita. Nah, karena memang jadi orang jujur harus siap menerima resikonya. Tapi ingat, jujur bakal dapat kebaikan, bakal masuk surga. Surga itu nggak semudah yang kita kira, perlu perjuangan. Nah, salah satunya dengan jujur. Saya tadi membolos. Oke, besok kamu nggak pakai jajan. Nah, tapi jangan juga kalian bolos. Yang nggak benar itu bolos ngomongnya sekolah. Nah, itu udah bohong di sekolah, bohong lagi di rumah. Nah, double dosanya. Jangan. Selanjutnya bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi jangan ditunda-tunda. Teman kalian misalkan jatuh dari sepeda, nanti dulu kita liatin, ketawain dulu. Jangan jatuh dari sepeda langsung tolong. Nah, kalau ada luka langsung obatin atau kasih ke orang yang bisa ngobatinnya. Jangan dibiarin, ketawain orang jatuh, orang sakit, jangan. Selanjutnya melakukan kebaikan baik saat dilihat maupun tidak dilihat orang lain. Nah, ada orang kesusahan, misalkan orang minta-minta, lagi sepi gak mau dia sedekah, lagi rame sedekah. Jangan, baik itu sepi, baik itu rame, sedekah kalau lihat orang yang memang benar-benar membutuhkan. Atau kalian misalkan piket di sekolah, sepi nggak ada orangnya, malas piket. Banyak orangnya, apalagi banyak cewek-ceweknya, nyapu rajin. Nah, itu nggak benar juga. Yang benar itu ada kayak nggak ada orang. Memang kalau jadwal nyapu piket, udah sapu supaya bersih. Ntar besoknya, bersih sekali ini, siapa yang nyapu? Gak usah ngaku juga, saya. Nggak itu juga, diam aja. Tapi kalau ditanya kamu ya, jawab iya. Itu artinya jujur. Kamu ya yang nyapu? Enggak, bohong. Nah, tapi ya, kalau ditanya ini siapa yang nyapu, lebih baik diam aja, nggak usah ngaku. Walaupun kalau kalian ngaku pun nggak apa-apa, karena memang jujur. Tapi kalau ditanya kamu ya, iya, baru dijawab gitu ya. Karena memang harus jujur. Selanjutnya, tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Jadi kalau misalkan kalian di sekolah punya salah dengan teman, lalu kalian tutup-tutupi, misalkan kalian kentut kalian tutup-tutupi, kamu kentut ya? Enggak. Kamu kentut? Enggak. Jangan gitu. Kalau kamu kentut ya? Iya, kentut. Nah, jujur, harus jujur memang. Tapi dalam kejujuran itu, kalau kalian berani jujur, jujur.
Tapi kalau kalian belum berani jujur, masih belajar untuk jujur, boleh kalian diam. Jadi antara jujur atau diam. Nggak boleh bohong. Jujur atau diam. Kamu kentut ya? Diam aja. Kamu kentut ya? Diam. Jangan-jangan kamu. Diam aja. Biasanya capek sendiri nanya. Walaupun memang kalian yang kentut. Tapi harus jujur atau diam. Tapi kalau udah berani, jujur. Siapa yang kentut? Saya. Itu jujur namanya. Memang malukan, tapi memang gitu, belajar jujur dalam hal-hal yang seperti itu yang memang memalukan kita, tapi memang harus jujur. Jangan suka bohong. Selanjutnya, mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Jadi kalau kita menemukan barang, kita kembalikan ke pemiliknya. Kalau kita nggak tahu pemiliknya, misalkan kalian di sekolah nemu uang, nah jadi kalian lapornya ke ustadz atau ustazahnya, gurunya, kalian lapor. Nah, jadi itu cara teknik-teknik menjadi orang yang jujur, gak suka bohong. Disuruh nonton video, jangan di skip, kalian nonton yang benar, gak di skip, itu namanya jujur. Setelah kalian belajar dari hal jujur itu, kalian bakal sedikit demi sedikit menjadi orang yang baik. Jadi bakal auto surga kalian, karena surga memang orang-orang baik. Orang baik tekniknya salah satunya dengan jujur. Jadi belajar jujur dari nonton video ini dengan benar-benar. Nah, selanjutnya hikmah dari kalian belajar jujur ini akan mengantarkan ke surga. Nah, jadi kan Ustaz sampaikan tadi, orang yang jujur bakal memudahkan mengantarkan kita ke surganya Allah. Jadi pahalanya luar biasa. Jujur pahalanya surga, udah gitu. Dosa akibatnya ke neraka. Nah gitu. Yang kedua, hidup menjadi tenang dan tentram. Karena gak ada masalah, ya sudah jujur. Tapi kalau orang yang bohong itu suka menutupi kesalahannya, dia gak tenang, takut ketahuan kebohongannya. Nah. Selanjutnya, mendapat kepercayaan dari orang lain. Jadi orang percaya. Jangan misalkan kayak di Upin Ipin, tolong ada serigala di sini, tahu-taunya nggak ada kan. Jadi orang pertama percaya, kedua percaya, ketiga nggak percaya lagi gara-gara bohong. Kami tak percaya lagi, nah kan, gara-gara suka bohong. Selanjutnya, memiliki banyak teman. Orang yang jujur memang banyak temannya. Orang suka bohong sedikit temannya, malahan bisa dimusuhin orang, tukang bohong. Nah. Selanjutnya, menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Jadi dia bakal menjadi nama baiknya akan terjaga karena suka jujur. Wah, dia orangnya jujur. Dia anaknya si bapak ini anaknya jujur. Nah, jadi kan nama keluarganya juga bagus gara-gara kejujuran kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari dan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam memahaminya dan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.